Assalamualaikum, barengan sama gue Taufik Nubu. Dan hari ini yang bakal kita obrolin adalah handphone yang satu ini, yaitu Realme C11 atau Realme C11. Out of the box, Realme C11 ini adalah handphone yang cakep lah. Punya looks yang bagus, bentuk kameranya elegan. Yang paling utama, kekuatan desain Realme C3 adalah benar-benar empowering the back. Walaupun tidak menggunakan bahan kaca, tetap masih bisa kelihatan elegan lah, atau mewah, atau apapun bahasa lo, tapi iya, kelihatannya bagus aja. Tapi tentunya semua hal yang gue omongin ini lo juga udah tahu, karena kan video Realme C11 ini atau Realme C11 udah banyak ya, unboxingnya, reviewnya, dan segala macamnya. Cuman nggak apa-apa, gue jump in aja sekarang bikin videonya, karena emang ada satu atau dua hal yang menurut gue menarik dari handphone yang satu ini. Kita omongin dulu unboxingnya. Realme itu emang across all device, bisa dibilang experience-nya sama, karena sampai saat ini packagingnya ya minimalis dengan warna kuning dengan tulisan model dari handphonenya. Walau ini bukan sebuah kebiasaan Realme dari awal masuk ke Indonesia, but the fact that they make this into their habit menurut gue jatuhnya menarik lah. Karena emang experience-nya itu jadi bisa dibilang seragam. Walaupun impact-nya unboxing yang harga 7 juta sama yang harganya sejutaan bisa dibilang agak-agak mirip. Tapi ya sudah, that's okay. Begitu lo buka kotaknya, kita akan langsung dihadapkan dengan kotak kecil lagi yang isinya ada SIM card ejector, buku panduan, batok charger 10 watt, dan juga ada kabel data micro USB. Kok masih pakai micro USB sih? Ya ini gini. Menurut gue masih masuk akal. Lo mau protes kayak gimana? Realme Narzo yang harganya lebih mahal daripada Realme C11 ini juga masih menggunakan si micro USB. In a way, buat gue ini satu buah strategi yang masih aman-aman aja lah. At least kabel datanya kita masih dapat. Nggak kayak gosip brand sebelah yang mau ngilangin chargeran dan juga kabel datanya. Oh why? Video tentang itu yang nanti ya. Untuk device-nya sendiri, si Realme C11 ini bisa dibilang banyak banget pertamanya. Mulai dari mode Nightscape pertama di HP entry level, HP pertama dengan Helio G35 di dunia, dan pendapat pribadi gue itu adalah ini HP pertama yang secara desain diomongin banget, padahal harga handphonenya sendiri cuman tanda kutip 1 jutaan. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah dengan serba pertama ini bisa dibilang hal yang bagus? Kita akan coba runutin satu persatu. Kita mulai dari fisiknya dulu deh, yang serba subjektif, yang gampang diomongin. Menurut gue, desain dan juga fisik dari Realme C11 ini ngandelin banget geometri. Makanya emang secara desainnya juga disebut sama Realme Geometric Design. Mulai dari ribbon vertikal di bawah modul kamera, nggak ketinggalan modul kameranya sendiri yang juga ngasih bump tipis dengan bentuk kotak, dan dikasih finishing yang seperti tadi gue bilang, empowering bahan bodi belakang yang polikarbonat. Dan menurut gue kudos to Realme yang berhasil memaksimalkan look seperti ini, karena nggak gampang loh bikin satu buah polikarbonat terlihat seksi seperti yang satu ini. Tapi kalau kita ngebahas secara performa Helio G35 ini, karena baru pertama kali digunakan di dunia di Realme C11, yang jadi masalah adalah optimalisasi dari hardware itu sendiri melalui software yang dibenamkan sama Realme C11. Gue nggak bilang software-nya jelek, dan gue juga nggak bilang hardware-nya jelek. Cuman yang pasti adalah kita akan ngerasain kok kalau misalkan menggunakan si Realme C11 ini, begitu lo ngeklik satu buah app, waktu loadingnya cukup terasa. Gue nggak bilang gue berharap langsung instance juga keluar, karena ini bukan handphone flagship, ini entry level, jadi bagian itu termaafkan. Bagian yang membuat gue agak gemas tentu adalah di saat gue main game. Gue main Call of Duty Mobile, dan gue bisa ngerasain gameplaynya itu jadi terasa berat, kayak tersendat. Bahkan akhirnya layarnya jadi seperti responsnya nggak bagus. Padahal responsivitas layarnya buat main game, kalau gamenya lagi responsif atau lagi berjalan lancar, aman-aman aja. Akhirnya gue coba masuk ke settings, dan gue set semuanya low secara FPS dan juga grafik. Akhirnya yang gue dapatkan adalah aplikasinya berjalan dengan lebih baik. Balik lagi, ini adalah Helio G35 pertama di dunia, so I do expect Realme akan memaksimalkan secara hardware lewat updatean softwarenya. Anyway, ngomongin soal updatean software, Realme sebenarnya nggak pelit untuk mengupdate kinerja dari device-nya. Terbukti
Saat ini, di saat gue bikin video ini pun, Realme ternyata mengeluarkan update untuk Realme C11 yang baru aja gue pegang belum terlalu lama ini. Baterai dari Realme C11 ini adalah 5000 mAh dan di saat gue coba nonton YouTube 1 jam, full brightness baterainya berkurang dari 50% ke 40%. Berarti penggunaan dayanya 10% dan in a way, potensi dari Realme C11 ini berarti dari full ke 0% lo bisa nonton YouTube sampai 10 jam. And it's good enough menurut gue. Kalau untuk masalah nge-charge-nya sendiri, karena chargernya 10 watt, untuk nge-charge dari 12% ke 100%, lo memerlukan waktu sekitar 3 jam. Pas. Gue sempat ngetes, hasilnya 3 jam pas. Untuk urusan kamera, Realme C11 ini punya performa yang bisa dibilang, ya oke lah. Punya setup 13 megapiksel main kamera, terus juga 2 megapiksel depth sensor kamera, dan 5 megapiksel front kamera. Realme C11 untuk gue udah siap dipakai jadi kamera harian. Dynamic range-nya untuk handphone 1 jutaan udah lumayan. Pas gue coba ngambil gambar dengan kontras terang dan gelap juga bisa dibilang keep up dengan kebutuhan banyak orang. Tapi yang harus menjadi catatan di sini adalah penyatuan antara mode HDR dengan Chroma Boost akan ngasih efek extra sharpening, loss on details, dan juga ketajaman yang menurun. Jadi silakan gunakan masing-masing mode sesuai kebutuhan, jangan terlalu banyak disatukan. Untuk nightscape pertama di entry level phone, bisa dibilang kalau lo perlu extra pop dalam hasil pewarnaan lo saat kondisi low light, lo bisa dapetin menggunakan si mode nightscape ini. Mode 2x zoom adalah maksimal gue ngezoom menggunakan handphone ini karena secara gambar masih bisa dibilang nyaman. Lebih dari itu, ketajamannya dan juga detailnya terlalu banyak yang hilang. Sementara untuk kamera depannya, bisa jadi ini adalah kamera 5 megapiksel terfavorit yang pernah gue gunakan sampai saat ini. Catatan utama gue dari sektor kamera tentu adalah masalah hardware kameranya dengan software kameranya dengan kekuatan dari chipsetnya. Karena begitu gue coba aktifkan Chroma Boost dan juga Nightscape, perlu ada waktu lah untuk sampai image processingnya itu selesai. Berikutnya kita akan ngelihat dari sisi videonya. Tanpa hadirnya OIS dan juga EIS, tentu kita perlu extra effort untuk menstabilkan gambar kita. Kualitas gambarnya seperti ini, ada artifacts yang bisa lo lihat terutama di bagian ujung-ujung benda seperti daun contohnya. Cuman autofocusnya bisa dibilang berjalan dengan lancar. Dan secara pewarnaan juga hitungannya udah pop warnanya. Untuk kamera depannya, lagi-lagi ini works really well. Walau dynamic range bukan menjadi kekuatan utamanya, tapi hasil video gue melawan matahari ini cukuplah menjadi gambaran kamera depan handphone ini capable untuk jadi handphone harian. Dan itu dia obrolan kita tentang Realme C11 atau Realme C11. Jadi untuk masalah pertama Helio G35, pertama Nightscape di entry level, dan juga pertama subjectively desain yang menurut gue ganteng untuk handphone entry level, bisa dibilang paid off, tapi menyisakan cukup banyak PR ya, terutama untuk masalah optimalisasi hardware lewat update-updatean software. Tapi balik lagi, mengingat Realme di saat gue bikin video ini udah ngasih update ke Realme C11, sepertinya they will just do fine. Dan sepertinya juga si Realme C11 ini juga akan jadi pengganti Realme C2 yang baik, tetap bisa terjual dengan banyak. Hopefully so. Kalau ada yang pengen lo share juga setelah melihat video ini, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. I'll be waiting. Kalau emang lo suka sama video ini, sekalian jangan lupa klik that thumbs up. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe dan juga nyalain notifikasinya untuk mendapatkan lebih banyak video tentang teknologi dari seorang Taufik Nobo. I guess that was the video for today. Taufik Nobo cabut. Assalamualaikum. Skadush.